Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami bersama kedua rekan saya bernama Farhan dan Rizky. Kami adalah mahasiswa dari STI-ICMB Bandung Business School. Di sini kami akan mempresentasikan tentang time value of money atau nilai waktu uang pada mata kuliah manajemen keuangan. Time value of money merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga dibanding nilai uang di masa yang akan datang, atau konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Nilai uang akan berubah menurut waktu yang disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi seperti adanya inflasi, perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah dalam hal pajak, suasana politik, dan lain-lain. Pendapat lain pun menyatakan bahwa time value of money adalah sebuah konsep kalkulasi nilai uang berdasarkan waktu. Konsep ini diterapkan karena nilai nominal uang pada saat ini dapat berbeda dengan nilai nominal uang di masa yang akan datang. Dengan kata lain, dalam hal ini waktu berubah menjadi fungsi dari uang. Salah satu penyebab dari pengurangan nilai uang di masa mendatang ialah inflasi atau kenaikan biaya. Hal ini bisa jadi didasarkan pada teori ekonomi yang pernah dikemukakan oleh seorang ekonomi asal Austria, yaitu Eugen von Bohm-Bawerk. Menurut beliau, terdapat 3 alasan di balik kekurangannya nilai suatu barang di masa depan, yakni yang pertama, keuntungan yang akan diperoleh di masa mendatang dipertanyakan kepastiannya, sementara keuntungan di masa depan kini dianggap sangat jelas. Yang kedua, rasa puas manusia terhadap suatu keinginan atau kehendak yang hadir di masa kini dianggap lebih bernilai dibanding rasa puas akan keinginan dan cita-cita di masa depan. Yang ketiga, barang-barang yang tersedia di waktu sekarang dinilai lebih bermanfaat dan dibutuhkan daripada barang-barang yang masih diprediksikan kelak muncul di masa depan. Lalu, manfaat dari time value of money yaitu untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberi keuntungan atau tidak. Time value of money berguna untuk menghitung anggaran. Dengan demikian, investor menganalisis apakah proyek tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak. Istilah-istilah dalam time value of money yaitu yang pertama ada PV sebagai present value atau nilai sekarang, FV sebagai future value atau nilai yang akan datang, I sebagai bunga, N sebagai tahun G atau periode, AN sebagai annuity, SI sebagai simple interest dalam rupiah, PO sebagai pokok atau jumlah yang dipinjamkan atau dipinjamkan pada periode tertentu. Bunga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan atau dihasilkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dari penggunaan uang. Bunga terbagi menjadi 2. Yang pertama bunga sederhana atau simple interest, dan yang kedua bunga majemuk atau compound interest. Bunga sederhana yaitu total bunga yang diperoleh berbanding linear dengan besarnya pinjaman awal atau pokok pinjaman, tingkat suku bunga, dan lama periode pinjaman yang disepakati. Maka tingkat suku bunga tersebut dinamakan tingkat suku bunga sederhana atau simple interest rate. Bunga sederhana jarang digunakan dalam praktik komersial modern. Total bunga yang diperoleh dapat dihitung dengan rumus I sama dengan P kali I kali N. I sebagai total bunga tunggal, P sebagai pinjaman awal, I sebagai tingkat suku bunga, dan N sebagai periode pinjaman. Bunga majemuk atau compound interest. Bunga majemuk yaitu bunga yang diperoleh setiap periode yang didasarkan pada pinjaman pokok ditambah dengan setiap beban bunga yang terakumulasi sampai dengan awal periode tersebut. Maka bunga itu disebut bunga majemuk. Bunga majemuk lebih sering digunakan dalam praktik komersial modern. Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh pengaruh pemajemukan atau compounding. Perhitungan bunganya dilakukan berdasarkan pinjaman pokok dan bunga yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Perbedaan tersebut akan semakin besar bila jumlah uang semakin sebesar atau periode lebih lama. Metode-metode yang digunakan. Yang pertama ada future value atau nilai yang akan datang. Yang kedua present value atau nilai sekarang.
Dan yang ketiga, anuitas. Future value atau nilai yang akan datang yaitu nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga setiap periode selama jangka waktu tertentu. Rumus future value yaitu VV sama dengan PO dalam kurung 1 tambah I pangkat N, di mana VV sebagai nilai pada masa yang akan datang, PO sebagai nilai pada saat ini, I tingkat suku bunga, dan N sebagai jangka waktu. Present value atau nilai sekarang. Present value adalah nilai uang sekarang yang akan diperoleh atau dibayar di masa yang akan datang dengan tingkat suku bunga tertentu pada setiap periode. Rumus present value yaitu PV sama dengan FV 1 per dalam kurung 1 tambah R sama dengan N, di mana PV sama dengan nilai sekarang, PO nilai di masa yang akan datang, R sebagai tingkat suku bunga, dan N sebagai jangka waktu. Anuitas. Anuitas adalah rangkaian atau seri pembayaran atau penerimaan uang yang jumlahnya, periode, serta tingkat bunganya sama selama jangka waktu tertentu. Annuity dapat dihitung menggunakan konsep future value annuity dan present value annuity. Future value annuity adalah suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai dari suatu penjumlahan tahun yang akan datang dari jumlah yang diterima sekarang pada waktu yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain penjumlahan dari future value. Present value annuity adalah suatu bilangan yang dapat dimanfaatkan untuk mencari nilai sekarang dari suatu penjumlahan yang diterima setiap akhir periode pada jangka waktu tertentu. Terdapat banyak cara untuk membayarkan kembali pokok pinjaman dan bunga untuk menunjukkan konsep ekuivalensi. Ekuivalensi di sini berarti semua cara pembayaran yang memiliki daya tarik yang sama bagi peminjam. Terdapat 4 cara pembayaran pinjaman. Cara yang pertama, pada setiap akhir tahun dibayar 1/4 pinjaman pokok ditambah bunga yang jatuh tempo. Meskipun pinjaman pokok yang dibayarkan setiap akhir tahun memiliki angka yang sama, tetapi bunga pinjaman untuk tahun-tahun tersebut akan berbeda jumlahnya. Cara kedua, pada setiap akhir tahun dibayar bunga yang jatuh tempo. Pinjaman pokok dibayarkan kembali pada akhir tahun periode. Peminjam akan mendahulukan membayar bunga pada setiap tahunnya, sementara pinjaman pokoknya akan ia bayar di akhir tahun periode. Cara ketiga, pada setiap tahun dilakukan pembayaran yang sama besar yang terdiri dari sejumlah pinjaman pokok dan bunga yang jatuh tempo. Peminjam akan selalu membayar pinjaman dan bunga dengan jumlah yang sama besar setelah diakumulasikan dari jumlah pinjaman pokok serta bunga jatuh tempo keseluruhan. Cara keempat, pokok pinjaman dan bunga dibayarkan dalam satu kali pembayaran di akhir tahun periode, sehingga peminjam akan membayarkan sejumlah pinjaman pokok ditambah bunga di akhir periode saja. Meskipun total pembayaran kembali uang pinjaman berbeda menurut caranya, tetapi bisa ekuivalensi satu sama lain merupakan konsep yang penting dalam ekonomi teknik. Ekuivalensi tergantung pada tingkat suku bunga, jumlah uang yang terlibat, waktu menerima atau pengeluaran uang, sifat yang berkaitan dengan pembayaran bunga terhadap modal yang ditanamkan, dan modal awal yang diperoleh. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.